Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ida Listiawati. Saya mahasiswi program studi Magister Manajemen pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 247100022. Berikut ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto SEMM. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial menghitung portofolio optimal. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menghitung portofolio optimal berdasarkan data dari 12 perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan DVLA, perusahaan INAF, perusahaan ADRO, perusahaan ADMG, perusahaan ABDA, perusahaan AKSI, perusahaan ATIC, perusahaan AALI, perusahaan AMFG, perusahaan ABBA, perusahaan ACST, dan perusahaan APLN. Pada periode tahun 2023 selama 12 bulan. Mari kita melihat bagaimana menuju investasi yang lebih bijak. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan tabulasi data, di mana di sini kita akan mengumpulkan data harga saham historis dari perusahaan-perusahaan tersebut, serta data indeks pasar dan suku bunga bebas resiko. Data yang kita ambil adalah dari masing-masing website perusahaan. Di sini kita akan melihat pada file Excel ini, file yang berwarna hijau. Selanjutnya kita akan menghitung actual return masing-masing saham, return pasar, dan suku bunga bebas resiko. Langkah ini penting untuk memahami performa saham dari waktu ke waktu. Cara menghitung actual return yaitu close price periode di bulan ini dikurang close price periode bulan lalu, dibagi close price periode bulan lalu. Mari kita lihat pada data yang berwarna orange. Kemudian, kita akan menghitung excess return, yaitu selisih antara actual return dan return bebas risiko, baik untuk saham individual maupun pasar. Di sini kita akan lihat data di warna biru. Setelah itu, kita akan menghitung expected return, yaitu rata-rata dari saham-saham tersebut, pasar, dan juga excess return-nya untuk periode yang dipilih. Di sini dapat kita lihat pada file yang berwarna abu-abu pada baris E, R. Dan tahap berikutnya kita akan melakukan menghitung varian return saham secara individual untuk memahami risiko masing-masing saham dengan cara mengetikkan rumus PARTTP pada Excel. Dan di sini kita akan lihat data pada warna abu-abu di baris variance. Berikutnya, kita menghitung alfa dan beta dari setiap saham. Alfa menunjukkan performa saham dibandingkan pasar, sementara beta menggambarkan sensitivitas saham terhadap perubahan pasar dengan mengetikkan rumus intersip pada Excel. Nah, di sini kita dapat lihat pada data yang berwarna abu-abu di baris alfa dan beta. Selanjutnya, kita menghitung varian residual yang menunjukkan risiko tidak sistematis dari masing-masing saham. Nah, di sini kita dapat lihat pada baris unsystematic risiko. Nah, kita kemudian menghitung parameter AI, BI, dan CI yang akan menjadi dasar dalam menentukan portofolio optimal. Di sini dapat kita lihat pada baris AI, BI, dan CI. Langkah selanjutnya adalah menghitung rasio excess return to beta atau IRB untuk semua saham. Rasio ini membantu kita membandingkan imbal hasil yang diharapkan terhadap risiko sistematisnya dengan cara membagi excess return dengan actual return. Di sini kita lihat pada data IRB. Kemudian kita mengurutkan saham berdasarkan nilai IRB mereka dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, di sini ada data pada warna hijau dengan judul optimal. Dengan menggunakan data IRB tersebut, kita menentukan nilai
cut off point atau C bintang, yaitu ambang batas yang akan digunakan untuk memilih saham, yaitu dengan mencari nilai CI terbesar. Maka di sini kita berikan judul optimal. Langkah terakhir adalah menentukan saham mana yang termasuk dalam portofolio optimal dengan rumus keputusan, yaitu apabila nilai ERB lebih besar dari nilai cut point, maka portofolio termasuk optimal. Dan berdasarkan analisis kita, saham yang masuk dalam portofolio optimal adalah DVLA, perusahaan AKSI, dan perusahaan ATIC. Saham-saham ini memiliki kombinasi imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang terkendali. Baiklah, demikian tutorial lengkap cara menghitung portofolio optimal. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa memilih saham yang paling sesuai dengan tujuan investasi kita. Jangan lupa untuk terus memperbarui analisis kita secara berkala. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial cara penghitungan portofolio optimal yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.